Setiap tanggal 1 Oktober selalu diperingati Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek, Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Di sini menjadi saksi bisu keganasan PKI yang membunuh sejumlah aparat pemerintah, tentara, polisi, tokoh agama hingga wartawan. Konflik Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh tokoh PKI Musso dan Amir Syarifuddin bermula dari kepulangan Musso dari Uni Soviet pada tahun 1948. Pada 18 hingga 26 September di tahun tersebut, pasukan Musso dengan Amir Syarifuddin menguasai Madiun dengan membentuk negara Republik Soviet Madiun. Kemudian pada 30 September, pasukan Tentara Nasional mulai turun untuk menyelesaikan kekacauan di Madiun. Madiun dikepung oleh Divisi Siliwangi dari barat dan Divisi Sungkono dari timur. Karena semakin terjepit, para pentolan PKI terus naik ke Pegunungan Wilis menuju selatan ke arah Ponorogo. Musso akhirnya ditemukan di Ponorogo pada 31 Oktober 1948. Sedangkan Amir Syarifuddin baru bisa ditangkap pada bulan Desember. Ia dieksekusi dan dimakamkan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pejabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, menyatakan jika di monumen ini membuktikan bahwasannya warga Madiun merupakan korban dari ulah gerakan PKI dan mengingatkan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila demi keutuhan NKRI kepada anak sejak dini. Terima kasih. Jadi peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini memang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun dan dilakukan dalam rangka untuk mengingatkan kembali bahwa kejadian-kejadian pemberontakan G30 SPK ini merupakan sebuah sejarah pahit yang ada di lingkungan kita, dan tentunya dengan adanya kejadian itu kita berharap bersama bahwa masyarakat Kabupaten Madiun dapat menjadikan sebuah peringatan. Tidak boleh tumbuh lagi gerakan-gerakan serupa yang ada di kita, karena ini akan meniadakan NKRI dan negara Republik Indonesia, dan tentunya kita berharap semua bahwa keberlangsungan generasi berikutnya agar mampu menjaga negara ini. Eksistensi negara ini harus kita pertahankan. Apa upaya pemerintah untuk menghapus stigma warga Madiun karena tercap PKI? Ya, terima kasih. Jadi selama ini di dunia pendidikan memang kita berikan sebuah muatan lokal terkait dengan adanya pembelajaran terkait dengan sejarah-sejarah, khususnya sejarah Kabupaten Madiun, yang banyak masyarakat di luar mengatakan bahwa Madiun adalah kejadian PKI, dan ini kita harus berikan informasi sebenarnya bahwa kejadian itu hanya Madiun adalah ketempatan, bukan sebagai hasil pemberontakan PKI yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Dan ini kita lakukan dalam pemberian muatan-muatan lokal yang ada di sekolah-sekolah, baik SD maupun SMP, sebagaimana wewenang dari pemerintah Kabupaten Madiun. Ya, kita waktu 48 kan jelas belum lahir, kita dari buku atau dari tokoh-tokoh itu, dari beliau-beliau yang dulu sudah membangun sini banyak cerita. Tokoh-tokoh Madiun yang sempat gugur ini, mereka itu perannya apa sih, Pak? Kalau tokoh-tokoh yang sempat gugur di Pantai di Kresek ini yang jelas para tokoh Kabupaten Madiun, Madiun Raya dalam artian ya, bukan kok Madiun Kabupaten Kota. Tokoh-tokoh Madiun Raya itu yang semuanya yang menghalangi rencana PKI Musso Amir Syarifuddin itu pasti dibantai, dibunuh, diculik, ditahan dan sebagainya. Dan akhirnya sebagian yang ditahan dibawa lari ke arah timur ke Kresek ini, sehingga ada monumen yang ada di Desa Kresek ini. Bukan dalam artian wong Kresek jadi pusat komando, enggak, tapi karena tawanan-tawanan tokoh-tokoh kita yang ditawan Musso Amir Syarifuddin CS itu PKI Madiun dibawa lari ke Kresek terus dibantai di Desa Kresek. Hingga kini, Monumen Kresek selalu menjadi jujukan tempat wisata edukasi sejarah kesaktian Pancasila bagi para pelajar hingga pelancong dari berbagai daerah. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.